Kain wa hirsin wa sibarin wa bulghati wa irsyadi ustadi wa tuli zamani rupane limpat lubo sabar ono samune nabi ulangi guru lan sing suwe mangsane ilmar ila tasab wasab'an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yahtadim takon sapa wong sing sinakono kancane maka temene kanca manut kang ngancani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi summa ila hadrati muassis hadzal ma'had wal madrasah wal masjid Mbah Kiai Haji Abdullah Amir, Mbah Kiai Haji Iskandar Amir, Mbah Kiai Haji Hanan, Mbah Kiai Haji Dahlan, wa ila hadrati abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para santri sekalian, Pondok Pesantren Miftahul Huda Kiringan Nganjuk yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, yaitu kesempatan badan yang sehat, kemauan yang kuat untuk mengaji. Dan kemudian setelah mengaji kita menerapkan apa yang menjadi pengajian kita dalam perilaku kita sehari-hari. Amin, Allahumma amin. Para santri sekalian, kita lanjutkan ngaji kita kitab Lughatul Hadis. Al-babus salisu utawi bab yang ketiga iku fi fadilati bismillahirrahmanirrahim, nerangaken kautamaani maca bismillahirrahmanirrahim. Kita senantiasa diajari oleh ustadz-ustadz kita, ustadzah kita, oleh bunyai, oleh Pak Yai, senantiasa membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita kaji apa dibalik makna ucapan bismillahirrahmanirrahim tersebut. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi kawula yaqulu kang ngucap sapa ya si abdin, ngucape apa? Bismillahirrahmanirrahim, ing pangucap bismillahirrahmanirrahim, illa dzaba, kecuali iku ajur apa sapa asyaitonu setan, kama yadhubu kaya uli ajur apa arrasa sutimah alan nari ing atase geni.
Ngendikane Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan salah satu fadilah atau keutamaan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Nampaknya sangat sederhana, hanya baca bismillah. Tetapi ngendikane Rasulullah bahwa dengan membaca bismillahirrahmanirrahim itu maka setan-setan itu menjadi hancur lebur. Yang kemudian dinisbatkan oleh Rasulullah seperti hancur leburnya timah ketika kita bakar itu, ya. Jadi kita tidak tahu, tidak nampak, kita itu tidak tahu setan, tetapi setan itu tahu kita, ya toh. Nah, ketika senantiasa kita membaca bismillahirrahmanirrahim, itu setan itu kelimpungan, ya. Nah, tentu saja bacanya tidak asal membaca. Jadi membaca bismillahirrahmanirrahim itu harus minimal tahu mufradatnya, tahu artinya. Oh, apa sih maknani bismillahirrahmanirrahim? Dan kemudian yang kedua adalah hatinya. Jadi apa yang kita ucapkan dengan apa yang ada di dalam hati sanubari kita itu cocok, linier, nyambung. Iya toh. Tetapi kalau kita itu hanya mengucapkan tanpa kemudian hati kita tidak tergerak apapun, ya, itu ya seperti kalian kalau tidur itu mimpi itu tidak mempunyai, artinya tidak mempunyai fadilah yang maksimal terhadap bacaan kita semua itu. Ya wis entuk ganjarane maca bismillahirrahmanirrahim tetapi urung maksimal. Wa qala lan ngetikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin ora ana utawi saking kawula yaqulu kang ngucap sapa si abdun, ngucap apa? Bismillahirrahmanirrahim, ing pengucap bismillahirrahmanirrahim, illa amarallahu ta'ala, kejaba iku perintah sapa Allah ta'ala al-kiramal katibina, ing malaikat kiramal katibin, malaikat sing tukang nulis amal-amal kita itu, ketubu iki ento nulis sapa ya si kiramal katibin fi diwanihi, ing dalam buku induke malaikat kiramal katibin arba'ami'ati hasanatin, ing 400 kebagusan. Setiap kita membaca bismillahirrahmanirrahim, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mencatat amal baik kita, ya. Bacaan kita bismillahirrahmanirrahim itu dengan berapa? Dengan 400 kebaikan, hanya mengucap bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi. Wa qala lan ngendikan sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong qala iku ngucap sapiye Allah bismillahirrahmanirrahim, ing pengucap bismillahirrahmanirrahim, lam yabqa mongko ora nyiso, ora tersisa min dunubihi saking pira-pira dosane wong, saking pira-pira dosane wong apa darratun, ya, saabote semut kecil atau semut budak. Jadi ngendikane Rasulullah, sapa sing ngucapna bismillahirrahmanirrahim itu dosa-dosanya itu hilang, sampai dosa yang kecil-kecil itu juga hilang. Wa qala lan ngendikan sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong kata baiku nulis, kalau tadi mengucapkan, sekarang nulis bismillahirrahmanirrahim, sampai nulis lafal bismillahirrahmanirrahim nggone bukune sampean, ya toh. Man utawi sapane wong idza kataba nalikane nulis sapa idza kataba nalikane nulis sapa ahadukum salah sira kabeh bismillahirrahmanirrahim, ing tulisan bismillahirrahmanirrahim,
Oh, kepacut ya. Fajawada mongko, ya saya ulang lagi, man utawi sapane wong kata baik nulis sapa yesi wong bismillahirrahmanirrahim ing bismillahirrahmanirrahim sampeyan tulis nggone buku sampeyan. Fajawada mongko bagusaken sapa yesi wong, tulisannya itu dibikin kaligrafi yang bagus, ta'dziman klono niat ngegungaken lillahi maring Gusti Allah, ghufira mongko den ngapura lahu maring wong apa mabarang takodama kang dingin mindambihi saking dosane wong, wa malan barang ta'akhara kang akhir apa ya si dosane wong. Sampai nulis bismillahirrahmanirrahim dengan tulisan yang bagus di kaligrafi yang dengan niat mentakzimkan, mengagungkan ya bismillahirrahmanirrahim dan karena Allah semata-mata, maka dosa-dosa kita itu hilang, dosa-dosa yang sudah lampau maupun dosa-dosa yang akan datang. Wa qala lan ngendikan sapa Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kataba nalikane nulis sapa ahadukum salah siji nira kabeh bismillahirrahmanirrahim ing lafal bismillahirrahmanirrahim, falyamudda mongkon dawakno ya, dawakno ya, dipanjangkan sapa ya si ahad ar-rahmana ing lafal ar-rahman. Jadi kalau menulis apa itu lafal bismillahirrahmanirrahim dianjurkan oleh Gusti Kanjeng Nabi dengan memanjangkan apa itu lafal ar-rahmani. Jadi bismillahi ar-rahmani itu dipanjangin ya, itu. Baik para santri sekalian, sekarang saya jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim sejak kecil kita sudah diajarkan untuk mengucapkan kalimat itu. Maka pengajaran yang kita terima dari orang tua kita, dari guru kita dengan melafalkan bismillahirrahmanirrahim itu sesuatu yang sangat berharga. Ya. Kita mungkin tidak merasakan karena setiap hari, setiap saat kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sampai mencoba misalnya suatu ketika diajak pergi sama papah kalian atau mamah kalian ke daerah-daerah yang bukan muslim ya, ke Kupang misalnya atau NTT pada umumnya. Maka ketika kalian di pasar, di toko ya, itu jarang sekali kita mendengar ucapan bismillahirrahmanirrahim ya, apalagi di wilayah-wilayah di luar negeri yang bukan negeri muslim ya. Makanya kita ini sudah sangat-sangat diberi kenikmatan oleh Allah karena kita sejak kecil sudah diajari dengan mengucapkan lafal bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba kita perhatikan apa makna masing-masing daripada bismillahirrahmanirrahim, mufradatnya. Bi ya, bismillah. Bi itu artinya dengan. Ya. Terus kemudian bismi itu kemudian rangkaian kata yang keduanya adalah ismi. Ismi itu nama, Allah. Ar-Rahman ya, maknanya apa? Pengasih ya atau pemurah. Ya, Ar-Rahim maknanya juga pengasih. Tetapi di sini ada perbedaan antara sifat Allah yang bernama Ar-Rahman ya, nama Allah, sifat Allah yang namanya Ar-Rahim. Jadi kalau Ar-Rahman itu adalah ya sifat pemurahnya Allah yang diberikan kepada semua makhluknya Allah, baik yang muslim maupun yang non muslim, baik yang soleh maupun yang fasik. Semua orang makhluknya Allah diberikan rahmati Gusti Allah. Itu namanya sifat rahmannya Gusti Allah. Meskipun ada teman-teman non muslim ya, usahanya sukses dan sebagainya, itu semuanya rahmati Gusti Allah. Pancen semua makhluknya Gusti Allah ya, yang diciptakan Allah itu diberikan rahmat ya. Nah, tetapi
Kalau Ar-Rahim itu adalah rahmatnya Gusti Allah yang diberikan kepada orang tertentu atau kepada makhluk tertentu. Makhluk tertentu itu yang bagaimana? Adalah makhluk yang beriman kepada Allah. Jadi para santri ini di samping mendapatkan sifat rahmannya Allah, juga mendapat sifat rahimnya Allah. Ya toh? Itu. Nah, oleh karena itu anak-anakku sekalian, maka Bismillahirrahmanirrahim ini diucapkan itu senantiasa disertai dengan konteksnya. Iya. Kita itu mau ngapain kok ngucap Bismillahirrahmanirrahim? Maka kemudian dikatakan, dingendikan kan oleh Rasulullah, kullu amrin dibalin la yabda'u bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa akto. Jadi segala sesuatu yang dikerjakan oleh manusia, mau makan, mau minum, mau sekolah, mau apa saja, ya, kalau tidak dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, itu adalah terputus. Maksudnya apa terputus? Maksudnya adalah pekerjaan itu terputus dari apa itu berkah dan rahmatnya Gusti Allah. Jadi kalau berkatnya rahmatnya Gusti Allah, barokahnya itu terputus, berarti pekerjaan itu tidak mempunyai nilai kebaikan yang lebih, tidak mempunyai value yang lebih. Oleh karenanya kalian setiap melakukan apa saja harus diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim supaya pekerjaan itu mendapatkan keberkahan. Berkah itu apa? Tambah-tambahi kebaikan. Iya toh? Jadi ketika kita mengucapkan makan misalnya, mau makan pagi, breakfast misalnya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Makanan yang kita makan, yang masuk di dalam mulut kita, di dalam perut kita itu mempunyai nilai lebih, mempunyai keberkahan. Berkah yang pertama apa? Bahwa yang kita makan bisa mengenyangkan perut kita, tidak gampang luwe. Kemudian punya apa? Karena makanan itu ada nutrisinya, maka nutrisi itu untuk mengasih apa? Mengasih makanan daripada fisik kita. Ya, ada karbohidrat, ada protein dan sebagainya, semuanya untuk kemanfaatan fisik kita. Tetapi ada juga makanan itu yang tidak berkah. Wis mangan bolak-balik ke anu warkip belas. Iya toh, sudah makan berapa kali? Brother, sudah 4 kali, Mbah. Kenyang sekarang enggak misalnya, ya toh. Nah itu lali paling enggak baca bismillah, ya. Atau sudah baca bismillah karena saking semangatnya barokah tambah nambah, imbuh sekali gak cukup, imbuh lagi karena dapat berkahnya makanan yang kita makan. Nah itu ya, ingat-ingat. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan harus diawali dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selain itu, kenapa Bismillahirrahmanirrahim itu diucapkan selain untuk menambah berkah daripada pekerjaan kita? Sesungguhnya substansinya, ya, pada dasarnya kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu adalah wujud dari sebuah penyerahan diri, ya, wujud daripada tawakal kita kepada Allah, bahwa kita semuanya ini hidup, yang menghidupkan adalah Allah. Kita melakukan apa saja itu atas kontrol, atas remote daripada Gusti Allah. Nah, ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hati kita itu ya mengatakan
hati kita itu meyakini bahwa apa yang kita kerjakan ini semata-mata kita pasrahkan kepada Gusti Allah. Nah, ketika kita itu, hati kita itu ya menyatakan ya pasrah kepada Allah, ridho kepada Allah, maka inilah semua yang kita kerjakan itu akan senantiasa menyenangkan pada Allah. Ya toh, menyenangkan kepada Allah dan Allah menyenangi kepada kita semua. Jadi ridho itu maknanya adalah senang. Allah ridho kepada kita berarti Allah menyenangi kepada kita. Itu ya, kita ini kan setiap hari hidup itu kan dengan oksigen. Ya, tahu oksigen ya? Yang kita hirup setiap saat itu oksigen. Oksigen kita dapatnya gratis. Iya toh, kita mendapatkan kenikmatan, iso sepak bola, iso main sepak takraw, iso poli dan sebagainya. Itu semuanya adalah diberikan oleh Allah. Lah mosok awake dhewe iki gak terima kasih nang Gusti Allah. Nah, bismillahirrahmanirrahim itu juga merupakan perwujudan dari rasa terima kasih kita kepada Allah. Supaya apa? Ya Allah, matur nuwun dikasih uang sama mama papa misalnya ditilihi ke pondok, matur nuwun mah, matur nuwun pak. Lah itu ungkapan terima kasih. Kalau orang tua kita itu sering setiap kali dikasih kita mengucapkan terima kasih pak, ma dan sebagainya, maka orang tua kita itu senang. Ya, jadi kita senang kepada papa mama kita, mama dan papa kita senang kepada kita. Nah, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu ya yang paling afdal adalah diucapkan dengan jelas ya, dan kemudian hati kita ya itu hati kita itu mengungkapkan rasa syukur. Jadi syukur itu tidak hanya mengucap alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, juga mengucapkan rasa syukur, pasrah kepada Allah bahwa semua yang kita peroleh ini semata-mata karena rahmatnya Allah. Nah, dengan cara yang seperti itu tadi, setiap ucapan ya bismillahirrahmanirrahim yang kita lakukan itu ya bisa melebur setan-setan, bisa membakar setan-setan. Kalian kalau melihat YouTube misalnya ya, YouTube-nya Ujang Bustami, YouTube-nya Gus Samsudin ya, itu kan orang-orang yang mempunyai ilmu hikmah tinggi ya toh, ada jenenge Samsudin. Ya, kalau YouTube-nya Samsudin ini ya toh, itu kan bisa melihat setan-setan itu. Nah, ketika setan-setan itu kemudian dimediumisasi dengan seseorang, Samsudin ini misalnya dimasuki setan ya. Nah, kemudian dibacain bismillahirrahmanirrahim, itu pasti kelimpungan. Kalau ada ruqyah, ya ruqyah itu di Mbah Ye Qolyubi misalnya ya toh, itu kalau ada di ruqyah itu ya gitu, dibacain ayat-ayat Al-Qur'an, setannya kemudian itu kelimpungan, pasti menyatakan panas gitu. Nah, itu wujud daripada ya toh, visualisasi daripada hadis yang ini tadi ya, hadis yang ini tadi, bahwa kalau kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu setan-setan kepanasan. Kalau kalian enggak diwacana bismillahirrahmanirrahim ya mentereng ae. Piye yang beri kepanasan? Sikile diobong misalnya, baru kepanasan. Tapi kalau setan enggak, dengan kalian baca bismillah, setannya kepanasan. Baik, pesannya apa di sini anak-anakku sekalian? Ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim, hati kita tergerak mengatakan memohon ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon ridho itu apa? Mohon supaya Allah senang kepada kita. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang santri, sebagai orang muslim harus senang, harus bangga ya toh, harus senang, harus bangga menjadi orang muslim. Karena orang muslim ini, kalian semuanya ini ya sudah mempunyai tiket
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.